Pak Karni, ada beberapa proposisi yang ingin saya katakan sehubungan dengan pertama, siapa itu Prabowo Subianto? Yang kita kenal presiden. Dengan kasus ini kelihatan Pak Prabowo itu betul-betul jenderal perang. Intuisinya membaca lapangan sangat sensitif. Dan karena itu ketika terjadi kehebohan, beliau ambil alih. Dia sangat memiliki intuisi tajam, membaca gelagat apa yang terjadi di lapangan. Dan karena itu saya appreciate. Kedua, saya berada di luar ketika dimulai muncul ini. Ongkos kesehatan saya itu mahal sekali, karena tiba-tiba asam lambung saya naik terus tiap malam. Jadi harus makan Nexium. Tapi sejak kemarin saya berhenti makan Nexium, karena sudah reda itu asam lambung. Ada solusi. Pokok utama di sini kita berunding melahirkan MOU Helsinki selama 7 bulan. Konten perundingan itu memang banyak masalah territorial integrity of Aceh. Itu sekitar 70% percakapan kita menuju perdamaian itu adalah masalah territorial integrity yang selalu dikemukakan oleh delegasi GAM. Dan karena itu kalau kita baca MOU Helsinki, banyak butir itu yang menyangkut tentang hal ini. Misalnya, bagaimana kita menghargai budaya Aceh. Itu refleksi dengan adanya Lembaga Wali Nangroh. Ya. Semua itu adalah masalah territorial integrity. Kedua, ada pasal di situ, beberapa pasal yang selalu menekankan ketika pemerintah mengambil sebuah keputusan tentang Aceh harus dengan persetujuan kepala pemerintahan Aceh. Ada itu, beberapa pasal yang ada. Artinya apa? Kembali ke kedaulatan rakyat Aceh yang terrefleksi dengan kepala pemerintahan Aceh. Jadi tidak bisa begitu saja memang ada keputusan tanpa ada persetujuan pemerintahan Aceh. Malah mengangkat Kapolda dan Kejati saja harus dikonsultasikan dengan kepala pemerintahan Aceh. Ini. Jadi latar belakang perundingan itu yang melahirkan MOU Helsinki pada umumnya bahasan adalah masalah kedaulatan Aceh. Memang tidak ada secara spesifik berbicara tentang batas Aceh sekian derajat dan sebagainya. Karena itu kami anggap hal detail. Proposisi ketiga saya tidak terlampau ikut irama orang yang menyalahkan Depdagri. Kenapa? Setelah saya baca dokumen, pada tahun 2009, waktu Irwandi jadi gubernur Aceh, pemerintah Depdagri meminta daftar nama-nama pulau yang ada di Aceh. Irwandi tidak masukkan ini 4 pulau. Malah Provinsi Sumatera Utara memasukkan daftar ini dan tidak ada keberatan dari Irwandi. Mungkin karena itu cara berpikir birokrasi level eselon 3, eselon 2 di Depdagri merasa bahwa memang ini miliknya Sumatera Utara. Karena tidak ada protes dari Irwandi ketika itu. Ya. Nah, kalau saya ditanya, di mana posisi saya dalam ini? Saya tetap mengatakan keempat pulau itu adalah milik Provinsi Aceh. Karena saya menemukan beberapa dokumen pelengkap. Misalnya gini, tahun 1965 ada surat dari Inspektorat Agraria Provinsi Aceh
yang isinya mengatakan ada seorang yang bernama Tuan Daud bin Raja Udah, pemilik kebun kelapa di ke-40 itu. Jumlahnya 27 hektar. Dan mensahkan semacam sertifikat tanah kepada pemilik itu. Dan itu masuk dalam wilayah Aceh. Bahkan pada tahun 74 ada lagi surat dari IPEDA yang sekarang sederajat dengan pajak yang menyatakan bahwa pemilik kebun itu telah membayar pajaknya dan itu merujuk kepada Provinsi Aceh. Jadi kalau saya ditanya hanya dengan 2 surat ini, belum surat yang lain ya, saya sangat yakin bahwa ke-40 itu memang berada dalam wilayah Aceh. Nah, hal lain yang ingin saya katakan, banyak wacana mengatakan MOU Helsinki jangan jadi rujukan. Harus jadi rujukan karena itu kesepakatan pemerintah dengan kelompok organisasi yang waktu itu bernama GAM. Dan selalu merujuk setiap putusan pemerintah berkaitan dengan Aceh harus atas persetujuan kepala pemerintahan Aceh. Malah dalam MOU Helsinki dikatakan, Bapak ini DPR, keputusan DPR, maksudnya DPR pusat, yang berkaitan Aceh harus juga mendapatkan persetujuan dari DPR Aceh. Jadi bukan hanya eksekutifnya, legislatifnya juga dimasukkan di dalam MOU. Jadi sekali lagi, dengan adanya keputusan Bapak Presiden kemarin, ya kita lega. Wacana tentang macam-macam itu sudah berhenti. Sekaitan dengan ini Pak Karni, tadi Mas Jamil sudah mengemukakan banyaknya penafsiran liar tentang ini. Itu sah-sah saja. Karena memang banyak rentetan kejadian ke belakang yang bisa ditarik kesimpulan bahwa ada kepentingan bisnis di situ. Memang masuk akal juga ini penafsiran-penafsiran ini. Bahwa kita tidak bisa buktikan, itu lain lagi soalnya. Penafsiran liar ini diperparah oleh pernyataan Gubernur Sumatera Utara yang mengatakan mau berundi, mau negosiasi dari pagi sampai pagi besok tidak akan selesai. Kita serahkan saja ke pemerintah pusat yang memiliki kewenangan untuk memutuskan. Itu melahirkan lagi penafsiran yang lebih liar. Oh, ada orang yang punya kepentingan meminjam tangan pemerintah pusat nih. Jadi rentetan-rentetan kejadian ini memunculkan berbagai penafsiran dan penafsiran ini menimbulkan kehebohan. Nah, sekarang kita tinggal petik hasilnya bahwa wacana tentang kepemilikan pulau ini sudah berakhir. Ya, terus terang, saya sangat khawatir karena pada bulan Agustus tahun ini kita akan memperingati 20 tahun perjanjian perdamaian. Dan dalam kurun waktu sejak 2005 sampai sekarang, Aceh itu betul-betul melambangkan dirinya sebagai pondok kedamaian, Darussalam. Nah, jangan lagi ada hal-hal yang bisa menimbulkan gesekan. Karena terus terang, kalau tidak ada keputusan Presiden kemarin, ini akan terjadi gesekan. Karena orang-orang dari daerah di Aceh sudah mulai membawa bendera perjuangan masa lalu yang menimbulkan konflik berkepanjangan selama hampir 30 tahun. So, buat saya Pak Karni, ini adalah keputusan yang sangat bagus yang dilakukan oleh Presiden demi keutuhan bangsa ini. Saya sangat appreciate. Terima kasih Pak Karni. Terima kasih. Mungkin Pak Wamen ada yang mau ditanggapi dari sebuah. Yang paling penting hari ini adalah memastikan bahwa produk-produk hukum itu kita kawal bersama-sama sebagai bukti
keseriusan pemerintah pusat dalam menuntaskan persoalan ini. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 141 2017, Bang Karni, itu di dalamnya jelas sekali bahwa kesepakatan antar wilayah yang dilakukan itu bisa menjadi landasan untuk penegasan batas daerah. Nah karena itu yang pertama kemarin dilakukan kesepakatan antara Pak Bobi dan Pak Muzakir Manaf. Ini kan memperbaharui, renew perjanjian serupa para pendahulu kita di tahun 1992. Jadi nomor satu ini adalah landasan hukum yang paling sahih gitu. Nah kedua tentu Kepmendagri April 2025 ini kemudian kita revisi. Ini sudah kita revisi sebagai penentuan kode wilayah dan nama pulau yang dimasukkan ke Aceh. Dan yang ketiga tentu nanti akan ada peraturan Menteri Dalam Negeri yang di dalamnya mengatur secara rinci batas-batas darat dan laut yang akan disepakati secara teknis berikutnya. Jadi kita kalau bersama-sama kita sangat paham suasana kebatinan saudara-saudara kita di Aceh dan kita melihat bagaimana momentum ini juga menjadi pembelajaran bersama bagi kita untuk lebih peduli, lebih care, lebih concern lagi terhadap pengaturan batas wilayah dan kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan. Jadi insya Allah selama saya menjadi wakil Menteri Dalam Negeri, kita akan awal, kita akan pastikan bahwa ini menjadi atensi kita. Terima kasih. Pak Karni, boleh saya tambah? Ya boleh. Ya, saya mengusulkan bukan hanya kepada pemerintah, kepada kita semua dalam hal menyikapi perbatasan wilayah, sebaiknya paradigma kita itu diubah, jangan berdasarkan letak lebih dekat atau lebih jauh. Misalnya, oh ini batas ini milik ini karena dia lebih dekat ke sini. Nah itu paradigma itu tidak benar. Nah, karena banyak kasus tidak usah terlampau jauh. Andaman itu lebih dekat ke Aceh, tapi itu milik India. Nah, kemudian beberapa pulau di Masalembo misalnya itu lebih dekat ke Jawa Timur daripada ke Sulawesi Selatan, tapi masuk dalam wilayah salah satu kabupaten kepulauan di Sulawesi Selatan. Nah, poin yang ingin saya katakan, paradigma jarak itu jangan dijadikan acuan utama dalam menentukan. Apa yang menjadi acuan adalah faktor kesejarahan dan budaya, kesamaannya dan faktor kesejarahan mana yang lebih dulu tinggal di situ. Jadi semata-mata bukan hanya administrasi dengan ukuran jarak dekat atau jauh. Tapi kita utamakan faktor historis dan faktor kebudayaan dan faktor sosiologis masyarakat yang mengklaim wilayah itu. Terima kasih Pak.